Video ini saya bikin untuk menanggapi tentang video Bos Afan yang mengatakan para senior PSS tidak akan mampu menghadapi ilmu Bos Afan. 1. Murid Sendang Sejagat terjengkang menghadapi murid Bos Afan. 2. Yang ketiga, tentang seseorang yang memiliki dan menguasai ilmu hizib maghribi maupun ilmu laduni maupun ilmu karomah tidak akan mampu dan tidak akan mau menulis tulisan menantang para dukun santet dan membuat plakat bertuliskan minta santet di depan rumah. Saya pribadi, Bos Afan ya, saya pribadi dari Sendang Sejagat ingin menjawab bahwa saya pribadi bukan tidak berani, bukan tidak mau mencontoh perbuatan Anda tersebut. Alasannya satu ya alasannya ya. Untuk apa menantang orang? Menurut saya seperti itu. Sama halnya dengan kita memiliki ilmu kebal, tapi kita minta bacok sama orang. Untuk apa? Apabila perlu yang bagus itu, apabila perlu orang tidak tahu kalau kita memiliki ilmu kebal. Seperti itu. Itu yang bagus, Bos. Seperti itu ya. Kedua, orang yang memiliki ilmu santet itu tidak akan mau menyantet tanpa ada sebab. Seperti itu. Orang menyantet itu karena ada sebab, sakit hati ataupun saingan. Seperti itu. Contoh, orang akan mencalon bupati, orang akan mencalon kepala desa. Mereka ini merasa saingan, maka di dalam hatinya mempunyai niat untuk menyingkirkan saingannya yang dianggap musuh, maka dia akan membayar jasa tukang santet atau dukun santet. Dan dukun santet pun akan memenuhi keinginan orang yang datang tersebut dengan mengajukan beberapa syarat. Misalnya meminta mahar yang besar. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan orang menyantet itu. Apalagi hanya membuat selebaran minta santet. Menulis papan minta disantet. Orang yang bisa menyantet tidak akan mau menyantet itu, Bos. Tidak akan pernah mau. Tidak akan pernah mau mereka menyantet. Terus terang saja. Saya memiliki pandangan seperti itu. Karena orang yang menyantet sebisa mungkin menyembunyikan identitas. Seperti itu. Dan saya jelaskan bahwa ilmu santet di saat ini sudah berkurang. Mengapa? Karena ilmu santet memiliki risiko yang teramat besar. Santet diluncurkan paling cepat 3 hari, maka target akan mengalami kematian. Paling lama 7 hari. Ilmu santet beraksi, maka target akan mengalami kematian. Kalau zaman dahulu di Sumatera ini ya, kita mengenal adanya 7. Mungkin para subscriber mengenal yang namanya 7 warna biru yang ke rumah itu kalau zaman dulu. Terus terang saya katakan, ilmu santet ini apabila tidak berhasil mencari mangsanya, maka
ia akan kembali kepada Tuhan yang mengirimnya dan akan menghabisi yang mengirimnya. Berhubung risiko ini teramat besar, maka banyak orang yang sudah tidak ada lagi menjalankan santet. Nah, kalau guna-guna itu banyak. Misal membuat orang susah ekonomi, susah kesehatan, memakan waktu bertahun-tahun sehingga orang tersebut menjadi susah hati, susah pikiran, dan ujungnya terkapar. Itu guna-guna yang seperti itu banyak itu sekarang ini. Jadi kalau Bos Apan mengatakan di video menantang-nantang murid sendang sejagat dengan ajak adu ilmu untuk mengatakan mana yang lebih tinggi, itu adalah nol besar bagi saya. Kenapa saya katakan nol besar, Bos? Berdasarkan pengalaman saya pribadi, apalagi yang kemarin datang ke Padepokan Bos Apan itu dari Sendang Sejagat, maka hal ini telah membawa nama Padepokan Sendang Sejagat sendiri. Tapi orang tersebut tidak bisa mewakili Sendang Sejagat karena saya pribadi tidak terima atas argumen-argumen yang ada. Satu yang perlu kalian ketahui para netizen maupun para sahabat subscriber dimanapun Anda berada, baik orang umum, baik para master bakter, para netizen juga dimanapun kalian berada, bahwa namanya adu ilmu itu yang saya lihat di video Bos Papan Sendang Sejagat yang muridnya kemarin, tidak jadi jaminan yang mana yang menang dan mana yang kalah. Begitu saya katakan, tidak jadi jaminan. Mengapa saya katakan tidak ada jaminan? Orang yang sudah peka terhadap energi, dia akan merasakan energi, maksud dan hajat dari orang yang ditujunya. Seperti pada video yang Bos Apan bikin kemarin, yang mewakili Sendang Sejagat, kenapa tidak dibuka aja muka, gitu loh. Kita per aja di sini. Kenapa nggak dibuka muka gitu? Jadi wajar saja kalau yang lain memiliki kecurigaan. Kalau itu bukan muridnya Bos Apan. Tetapi maaf, ada kesalahan sedikit. Bukannya murid Sendang Sejagat, tetapi di situ muridnya Bos Apan ataupun orang suruhan Bos Apan, bisa saja terjadi. Karena kenapa tidak dibuka muka gitu loh. Kita terang-terangan aja, seperti saya saat ini, saya buka muka. Saya pakai kacamata karena Bos Apan juga sering pakai kacamata. Ini sebagai bentuk seni dan bentuk apresiasi saya terhadap penampilan Bos Apan. Nggak tahu Bos Apannya ada cincin nggak ya? Mungkin dikata musrik ya sama Bos Apan. Saya pakai 3 ini, Bos. Saya katakan sama Bos Apan, itu tidak jadi jaminan. Rata-rata murid Sendang Sejagat itu sudah bisa merasakan energi. Jika Bos Papan menggunakan keilmuan hikmah dengan menggunakan energi daya pental atau energi jeblak, maka seseorang yang memiliki kemampuan merasakan energi, maka dia akan merasakan pental, daya pental. Itulah yang dinamakan amarah suci.
Jadi seseorang yang menggunakan amarah sucinya menyerang orang yang memiliki tameng, maka dia akan terpental. Seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya yang dikatakan kalau muridnya bisa terpental. Ya karena yang menyerang dari Sendang Sejagat menggunakan amarah suci, sedangkan yang dari Bos Apan menggunakan energi pental, sehingga yang dari Sendang Sejagat terpental gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya lebih tinggi, lebih apa, itu enggak ada. Jadi tidak bisa dijadikan acuan kalau video itu mengatakan kalau keilmuan Sendang Sejagat menjadi lebih rendah. Tidak bisa dikatakan begitu. Saya katakan terus terang, itulah pada intinya. Mengenai masalah menantang dukun santet tadi, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Mau menggunakan sumpah demi Allah, sumpah demi Muhammad, itu hak Anda. Akan tetapi sama dengan orang memberi, akankah lebih baik jika tangan yang memberi tetapi tangan kita yang memberi maaf tadi ada kesalahan sedikit, memberi dengan tangan kanan tetapi mulut yang diam, itu kata pepatah. Artinya apa? Kita membantu orang tetapi mulutnya diam gitu loh. Maksudnya bergerak tanpa kita memamerkan apa yang kita lakukan, seperti itu. Baik bos papanya, inilah video yang saya bikin. Silakan dijawab dengan klarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.